kembali bersama saya Padami, guru mata pelajaran IPS kelas 7. Bagaimana kabar kalian? Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Dan visi dasar yang kita ingin capai pada hari ini yaitu memahami konsep interaksi antara sehingga menghasilkan berbagai, yaitu kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, permintaan, dan penawaran, dan interaksi antara ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep, kelangkaan, dan alat pemuas kebutuhan. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang kelangkaan dan alat pemuas kebutuhan. Sebelum kita mengikuti pelajaran hari ini, perhatikan gambar di samping ini. Kedua gambar di samping tersebut menunjukkan adanya kelangkaan BBM dan sembako. Pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahaskan materi tentang konsep, kebutuhan, dan keinginan. Dan pada hari ini kita akan membahaskan materi tentang kelangkaan dan alat pemuas kebutuhan. Siswa-siswi di rumah, satu hal yang selalu kita ingat bahwa sifat dasar daripada manusia adalah selalu tidak puas dengan keadaannya. Sehingga dikatakan bahwa manusia adalah homo economicus. Banyak orang mengatakan, mengapa sampai terjadi kelangkaan? Kalau kita membicarakan kelangkaan, sangat erat kaitannya dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas jumlahnya, sedangkan alat pemuas kebutuhan sangat terbatas jumlahnya. Masalah ekonomi muncul itu karena adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa sangatlah terbatas. Jadi kelangkaan merupakan ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan atau pemenuhan kebutuhan. Beberapa cara untuk mengatasi kelangkaan sumber daya alam antara lain: yang pertama, efisien dalam menggunakan sumber daya. Yang kedua, menggunakan sumber daya secara bijak. Yang ketiga, penggunaan teknologi dalam proses produksi. Dan yang keempat, menjaga kelestarian sumber daya alam. Berikut kita membicarakan tentang alat pemuas kebutuhan atau benda. Alat pemuas kebutuhan itu terbagi atas beberapa macam, antara lain: yang pertama, alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaan atau cara memperolehnya. Menurut kelangkaan atau cara memperolehnya, alat pemuas kebutuhan dibedakan atas dua macam, yakni yang pertama, barang ekonomis. Apa itu barang ekonomis? Barang ekonomis adalah semua barang yang keberadaannya terbatas, sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan fisik maupun material. Contohnya sepatu, buku tulis, baju, celana, dan lain-lain. Yang kedua, barang bebas. Apa itu barang bebas? Barang bebas adalah barang yang jumlahnya banyak, sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Misalnya sinar matahari, udara, air, dan lain-lain. Perlu kita ingat bahwa kita lihat air ini dalam konteks yang jumlahnya sangat terbatas, contohnya air laut. Kalau di rumah air pump itu termasuk barang ekonomis. Yang berikut kita lihat alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungan dengan barang lain. Berdasarkan hubungan dengan barang lain, barang ini dapat dibedakan
atas barang substitusi dan barang komplementer. Apa itu barang substitusi? Barang substitusi adalah barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan syarat barang tersebut memiliki gunaan yang sama. Contoh barang substitusi di sini, nasi bisa diganti fungsinya dengan singkong dan gula merah bisa digantikan dengan gula putih. Yang kedua, barang komplementer. Apa itu barang komplementer? Barang komplementer adalah barang yang penggunanya dapat saling melengkapi satu sama lain. Karena bila salah satunya tidak ada, maka barang tersebut kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Contohnya, motor tidak akan jalan kalau tidak ada bensin. Contoh yang berikut juga kita lihat, yaitu kompor tidak bisa menyala kalau tidak ada gas atau minyak tanah. Yang berikut kita lihat alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaan. Itu terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, barang produksi atau barang modal. Barang produksi atau barang modal disebut juga barang modal karena barang ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui satu proses dahulu baru dapat digunakannya. Contohnya, barang modal ini antara lain lahan, mesin, dan gedung. Yang kedua, barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, barang konsumsi disebut juga barang jadi atau siap pakai karena telah melalui satu proses produksi dan siap dipasarkan. Contohnya di sini buku tulis dan lain-lain. Yang berikut kita lihat alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Berdasarkan proses pembuatannya, alat pemuas kebutuhan dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Yang pertama kita lihat barang mentah. Apa itu barang mentah? Barang mentah adalah barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Contoh barang mentah antara lain padi belum bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan karena masih berupa barang mentah atau harus melalui proses dahulu. Begitu juga kayu belum digunakan bila belum dibentuk dahulu menjadi perabot. Yang kedua, barang setengah jadi. Apa itu barang setengah jadi? Barang setengah jadi adalah barang atau alat pemuas kebutuhan yang masih proses produksi lebih dahulu. Contoh, benang sebelum dibuat kain dan tepung sebelum dibuat kue. Yang ketiga, barang jadi. Apa itu barang jadi? Barang jadi adalah barang atau alat pemuas kebutuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contoh barang jadi di sini, nasi, kue, alat tulis, tas, baju, dan lain-lain. Siswa-siswi kelas 7 di rumah, demikian video pembelajaran kita saat ini. Supaya kalian bisa lebih paham lagi, silakan lanjutkan kerja LKPD 01. Sampai jumpa pada video pembelajaran